Sebelum melihat video ini, anak-anak Miss terlebih dahulu mempersiapkan diri dulu dan menghentikan kegiatan apa saja yang dilakukan baik di dalam rumah maupun di luar rumah agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga siapkan alat tulisnya seperti buku dan pena. Terima kasih. Hai anak-anak Miss semua, jumpa lagi dengan Miss Sukli dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas FKIP jurusan PGSD. Baiklah, kali ini kita belajarnya online dulu ya. Gimana kabarnya anak-anak Miss di rumah? Sehat tidak? Sehat dong? Ya, bagus, luar biasa sehatnya ya. Tetap jaga kesehatan, pola makan, dan tetap di rumah saja. Kita belajar seperti ini dulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini, Miss yang pimpin doa ya. Satukan hati kita, lipat tangan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gimana? Udah tenang hatinya kan setelah berdoa? Bisa kita lanjut pembelajaran kita? Ya, bisa. Makasih. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan interaksi sosial dan nilai-nilai pembangunan di lingkungan masyarakat serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, di sini Ibu mau bertanya, anak-anak Miss yang di rumah tahu tidak apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Yo, ada? Ya, benar sekali. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh dari sejak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir. Ya, itu adalah hak. Kewajiban ada yang tahu? Ada? Ya, ada? Ya, pintar anak-anak Miss, makin rumah makin pintar ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang kita perbuatkan, yang kita pertanggungjawabkan dengan sepenuh hati. Itu adalah hak dan kewajiban. Anak-anak Miss, tahu tidak contoh dari hak dan kewajiban itu? Ayo, ada di lingkungan kita juga loh. Coba Miss dengar. Ya, ada lagi? Ya, benar sekali anak-anak Miss, pintar. Contoh dari hak dan kewajiban itu adalah ini. Terbalik sengaja, nggak apa-apa. Tapi anak-anak Miss, mau tidak? Mau lihat tidak gimana contohnya? Yuk, Miss dengar dulu. Ya, benar. Ini contoh ini ada di lingkungan kita. Mau lihat? Tada, ya. Di lingkungan kita semua kan? Iya. Sekarang Miss mau tanya, yang mana contoh dari hak dan kewajiban itu? Lihat, yuk. Tangan Miss yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang hak yang mana? Yang kewajiban yang mana? Ada yang tahu? Coba Miss dengar dulu. Ya, benar anak-anak Miss, pintar. Yang hak itu adalah ada di sebelah tangan kanan Miss. Dan kewajiban itu adalah di sebelah kiri Miss. Benar sekali anak Miss, tepuk tangan. Baik, nih di mana? Ini adalah contoh dari hak kita, di mana kita berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Anak-anak Miss, walaupun sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, tetap kan dapat pendidikan? Iya, dan ini contoh dari kewajiban kita sebagai anggota masyarakat.
Ya, di mana dua orang anak membantu seorang nenek menyeberangi jalan. Anak-anak Miss tentu dong membantu teman-temannya di rumah, membantu ibunya, kakaknya, abangnya kan. Ya, yang adik-adik Miss lakukan itu benar. Itu semua adalah kewajiban kita di rumah, baik di sekolah, baik dimanapun itu. Itu adalah kewajiban kita membantu sesama kita. Kedua gambar ini masih banyak lagi loh contohnya. Yaudah, sekarang anak-anak Miss coba cari lagi contoh dari hak dan kewajiban itu di lingkungan kita. Tapi dari gambar yang Miss berikan tadi, bisa tidak disebut dengan interaksi? Atau adik-adik Miss ada tidak yang tahu apa itu disebut dengan interaksi? Ayo, dengar dulu ah. Ya, pintar anak-anak Miss, tepuk tangan untuk kita. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik atau pengaruh, baik itu dari tingkah laku maupun pola pikir ataupun sebagainya. Itu yang disebut dengan interaksi. Ini anak-anak Miss tahu tidak contoh dari interaksi itu seperti apa? Ya, pintar anak-anak Miss. Gambar tadi itu adalah bisa disebut dengan interaksi. Di mana? Perhatikan Miss ya, ini contohnya. Tada! Ini gambar yang tadi ternyata. Nih, ya. Anak-anak Miss tahu tidak ini interaksi apa? Ada yang tahu? Miss kasih tahu ya. Ini disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Ya, di mana antara kedua guru dan murid saling berkomunikasi, saling membutuhkan. Selain di sini, anak-anak Miss sering kan waktu di sekolah kita saling berkomunikasi. Ya, yang anak-anak Miss manggil Miss, yang Miss menjelaskan sama adik-adik. Ya, itu disebut dengan interaksi. Di mana anak-anak Miss juga kalau berbicara ngobrol sama teman itu juga disebut dengan interaksi sosial. Terus ada lagi selain interaksi manusia dengan lingkungan sosial, ada lagi yaitu interaksi manusia dengan budaya. Anak-anak Miss tahu tidak apa itu yang disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan budaya? Tahu tidak? Ya, coba Miss dengar. Ada yang tahu tidak anak-anak Miss? Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Perhatikan Miss ya, dengarkan Miss. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya itu adalah perilaku, aturan, atau nilai, norma yang dan kepercayaan yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Tahu tidak contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, anak-anak Miss makin pintar ternyata ya di rumah. Ya, betul sekali. Contohnya itu adalah tada! Terbalik lagi ya, nggak apa-apa ya. Miss balikkan ya. Tada! Ini adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya, di mana kita berdoa, di mana kita memiliki kepercayaan kita masing-masing. Lihat kan gambar 1 dan gambar 2. Ya, ini di mana cara berdoanya berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Itu adalah kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan budayanya. Ini salah satunya ya. Pasti dong di rumah kita terapkan seperti itu. Ya. Dan aturan pasti di rumah kita ada juga dong aturan yang diberikan orang tua kita. Ya, itu juga disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Selain itu masih ada lagi adik-adik, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi masyarakat. Yaitu, ada yang tahu? Dengarkan ya. Yaitu faktor ekonomi yang mempengaruhi jalan usahanya atau kegiatan ekonominya untuk kita mencari nafkah. Adik-adik tahu tidak contohnya? Ya, contohnya itu adalah tada!
terbalik lagi. Ini ternyata ya ini adalah wirausaha dan dilakukan seorang pemilik, yaitu usahanya peralatan rumah tangga, dimana kita selalu membutuhkannya. Selain ini ada lagi loh. Coba adik-adik cari tahu ya, apalagi dong. Itu contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi masyarakat. Cari lagi ya contohnya, masih banyak loh. Baiklah anak-anak Miss, sekarang giliran anak Miss ya, ambil buku, ambil pena, tulis ulang kembali penjelasan yang Miss berikan. Oke, siap ya. Baiklah, kesimpulan kita hari ini Miss yang menyimpulkan ya. Anak-anak Miss dengar Miss. Setelah nanti anak-anak Miss menulis ulang kembali dan penjelasan yang Miss berikan, dengar kesimpulan Miss ya. Kesimpulannya hari ini adalah kita sebagai anggota masyarakat berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya kita miliki, dan kita sebagai individu perlu individu lainnya, di mana kita dapat membentuk suatu komunikasi dan sebagainya. Baiklah anak-anak Miss, sampai sini dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa lagi ya. Miss pimpin juga hari ini. Ya, sebelum kita menutup, kita berdoa dulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah anak-anak Miss, sampai jumpa lagi sama Miss. Tunggu Miss di sekolahnya ya. Dadah.